Sementara itu, di luar rumah, langit mulai mendung. Awan hitam bergulung-gulung di atas desa, memberikan pertanda bahwa badai besar mungkin akan datang. Firman dan Arif bergegas menuju masjid, di tengah suasana yang semakin mencekam. Dalam perjalanan, Firman tidak bisa menahan perasaan cemas yang terus menggelayuti hatinya. Ia tahu bahwa tak ada yang sama lagi setelah kejadian di sawah kemarin. Lubang itu, dengan segala daya tariknya yang menggiurkan, kini mulai merasuki pikirannya lebih dalam. Semua ini seperti sebuah ujian, gumam Firman pelan, meskipun ia belum benar-benar bisa menerima kenyataan. Namun, di dalam hatinya, perasaan gelisah dan ketakutan tak kunjung reda, seolah ada sesuatu yang lebih besar yang akan datang, dan mungkin ia akan terjebak di dalamnya. Malam itu, setelah berbincang dengan Kiai Hasan, Firman kembali ke rumah dengan pikiran yang bercabang. Kilauan emas dan desis ular dari lubang itu terus menghantui pikirannya. Ia duduk di sudut kamar, termenung memandangi foto almarhum ayahnya. Dalam hati, ia merasa bersalah. Ayahnya selalu mengajarkan untuk menjauhi jalan pintas dalam mencari rezeki. Namun, kebutuhan mendesak keluarganya, terutama untuk pengobatan ibu, membuat imannya goyah. Mungkin hanya sedikit saja, hanya untuk kebutuhan Umi, gumam Firman, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Namun, rasa takut akan ular penjaga dan ancaman azab membuat langkahnya ragu-ragu. Sementara itu, Arif sibuk di kamarnya, mempersiapkan berkas-berkas beasiswa yang telah ia kumpulkan. Di sela kesibukannya, ia melirik ke arah kamar kakaknya yang masih tertutup rapat. Ia tahu Firman sedang memikirkan sesuatu yang berat. Namun, Arif memilih tidak mengganggu, berdoa dalam hati agar Allah memberikan jalan terbaik untuk keluarga mereka. Ya Allah, bantulah kami melewati ujian ini, ucapnya lirih sambil menutup map dokumen. Keteguhan Arif pada jalan yang benar menjadi kontras dengan kebimbangan Firman, yang perlahan-lahan ditarik ke arah jalan yang salah. Malam itu menjadi awal dari keputusan-keputusan yang akan menentukan nasib mereka. Malam semakin larut, hujan deras mengguyur desa Sukamaju, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Di dalam kamarnya, Firman duduk termenung sambil memandangi peta kecil yang digambarnya sendiri. Peta itu menunjukkan lokasi lubang misterius di sawah milik almarhum Haji Salman, lengkap dengan tanda silang merah besar di tengahnya. Firman mengusap wajahnya berkali-kali, berusaha menenangkan hati yang bergejolak. Kalau aku mengambil sedikit emas itu, tak ada yang tahu, pikirnya. Namun, bayangan ular raksasa dengan mata menyala dan desis yang mengerikan terus menghantui benaknya. Ketika ia hampir memutuskan untuk tidur, pandangan matanya tertuju pada dompet tua ayahnya yang tergeletak di meja. Firman mengambilnya dan membuka perlahan. Di dalamnya, ia menemukan tulisan tangan ayahnya. Harta yang didapat tanpa keberkahan tak akan membawa kebaikan. Tulisan itu membuat Firman terpaku. Ia merasakan dorongan kuat untuk melawan keinginan gelap dalam dirinya, tetapi desakan kebutuhan keluarga tetap menghimpit pikirannya. Ia akhirnya memutuskan, aku harus melakukannya. Ini demi Umi. Dengan tekad yang setengah bulat, Firman mengenakan jaket dan bergegas keluar, menembus hujan deras menuju lubang misterius itu. Di dalam kamar, Arif duduk memandangi ibunya yang sedang tertidur lelap. Sesekali ia mengganti kompres di kening sang ibu, memastikan suhu tubuhnya tetap stabil. Meski lelah, Arif terus berdoa dalam hati, berharap Allah memberikan jalan keluar bagi keluarganya. Ketika ia hendak membereskan pakaian yang berserakan, pandangannya tertuju pada sebuah kertas kusut yang terjatuh dari jaket Firman. Arif memungut kertas itu dengan alis berkerut. Saat ia membukanya, terlihat sebuah sketsa peta sederhana dengan tanda silang besar di tengahnya. Seketika jantung Arif berdegup kencang. Ya Allah, jangan-jangan. Gumam Arif. Ia menyadari bahwa Firman mungkin sedang merencanakan sesuatu yang berbahaya. Arif segera mengenakan jaketnya dan berlari keluar rumah, meskipun hujan deras mengguyur tanpa ampun. Kakinya yang hanya beralaskan sandal terus melangkah dengan tergesa-gesa menuju lubang misterius di sawah Haji Salman. Abang pasti ke sana, pikirnya sambil menggigit bibir.
Petir yang menggelegar dan angin kencang tak menghentikan langkahnya. Di dalam hatinya, Arif berdoa agar ia masih sempat menyusul Firman sebelum terlambat. Hujan deras mengguyur desa Sukamaju ketika Firman melangkah tergesa-gesa menuju lubang misterius di sawah Haji Salman. Dengan tangan menggenggam erat sekop dan senter, ia berusaha menguatkan tekadnya. "Demi ibu, ini harus kulakukan," bisiknya berulang kali untuk meyakinkan diri. Langkah kakinya melesak ke dalam tanah berlumpur yang licin. Namun Firman tidak peduli. Bayangan wajah ibunya yang lemah karena penyakit terus terngiang di benaknya, membakar tekadnya untuk mendapatkan emas itu meskipun ia tahu risikonya. Setibanya di tepi lubang, Firman berhenti sejenak, menatap ke dalam kegelapan yang pekat. Hanya kilauan samar dari tumpukan emas di dasar lubang yang terlihat, memancarkan godaan yang luar biasa. "Bismillah," gumamnya, mencoba menenangkan hati yang berdegup kencang. Ia mulai menggali tanah basah di sekitar lubang dengan sekop, berharap membuat akses yang lebih aman untuk turun. Namun, suara desis samar dari dalam lubang membuatnya gemetar. Firman mengabaikan suara itu, memusatkan perhatian pada pekerjaannya, tidak menyadari bahwa bahaya sudah mengintai dari kedalaman gelap di depannya. Di rumah, Arif sedang menyusun dokumen beasiswa sambil merawat ibunya. Suara hujan deras di luar membuat suasana semakin hening, hingga matanya tertuju pada secari kertas yang terjatuh dari jaket Firman. Dengan penasaran, ia mengambil kertas itu dan membukanya. "Ini sketsa sawah Haji Salman," gumam Arif dengan alis berkerut. Tanda silang merah di lokasi lubang misterius membuatnya merinding. "Ya Allah, jangan-jangan Firman ke sana," pikirnya panik. Tanpa berpikir panjang, Arif menyambar jaketnya, mengucapkan salam pada ibunya yang sedang tidur, lalu berlari menembus derasnya hujan. Sampai di sawah, Arif melihat Firman berdiri di tepi lubang, menggali tanah dengan penuh semangat. "Bang! Berhenti!" serunya keras. Firman terkejut, menoleh dengan tatapan marah. "Pulang kau, Arif. Jangan ikut campur," bentak Firman sambil melanjutkan menggali. Arif mendekat, mencoba menarik kakaknya menjauh. "Ini berbahaya. Bang, jangan gegabah. Ibu tidak akan mau kita mengambil jalan seperti ini." Firman mengibaskan tangan adiknya dengan kasar. "Kau tidak mengerti, Arif. Ini untuk ibu," serunya dengan suara bergetar. Namun, sebelum mereka sempat berdebat lebih jauh, suara desis keras dari dalam lubang membuat mereka berdua terpaku. Dengan perlahan, seekor ular raksasa muncul, sisiknya berkilau hitam dan emas, mengancam siapapun yang mendekat. Ular raksasa itu mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, sisiknya berkilauan terkena cahaya petir yang menyambar. Mata merahnya menatap tajam ke arah Firman dan Arif, seolah-olah memberi peringatan terakhir. Firman terpaku, menggenggam erat sekopnya, sementara tubuhnya bergetar hebat. "Bang, kita harus pergi sekarang," seru Arif, mencoba menarik tangan kakaknya. Namun Firman tetap berdiri di tempat, terhipnotis oleh kilauan emas di dasar lubang. "Aku tidak akan pulang tanpa membawa emas ini, Arif," ucap Firman dengan suara parau, tekadnya yang kuat mulai beradu dengan rasa takutnya. Ular itu mulai bergerak maju, tubuhnya melingkar di sekitar bibir lubang, siap menyerang. "Astagfirullah." Arif membaca ayat kursi dengan lantang, suaranya bergema di tengah derasnya hujan. Firman akhirnya tersadar dari lamunan obsesifnya ketika ular itu meluncur dengan cepat ke arah mereka. Tanpa pikir panjang, Arif menubruk tubuh kakaknya hingga mereka jatuh terguling menjauh. Kepala ular itu menghantam tanah tempat Firman berdiri beberapa detik sebelumnya. "Cepat, Bang, lari!" teriak Arif sambil menarik Firman yang kini mulai menangis ketakutan. Mereka berdua berlari sekencang mungkin, menembus hujan deras, sementara ular itu mengejar di belakang mereka, desisnya menggetarkan tanah. Hujan semakin deras mengguyur, menutupi suara langkah Firman dan Arif yang berlari di atas tanah becek. Firman merasa napasnya sesak, kakinya mulai lemas, tapi Arif terus menarik tangannya, memaksanya untuk tetap bergerak. "Bang, cepat! Jangan berhenti!" seru Arif di tengah derasnya hujan.
Di belakang mereka, ular raksasa itu masih mengejar. Desisnya semakin keras seolah mengancam. Firman melirik ke belakang dan melihat kepala ular yang besar dan bersisik hitam itu semakin mendekat. Hatinya mencelos. Ya Allah, apa yang telah aku perbuat? Bisiknya sambil terus berlari. Di tengah pelarian itu, ia teringat wajah ibunya yang sakit dan doa-doa yang selalu dipanjatkan untuk keselamatan keluarganya. Rasa bersalah dan penyesalan menghantamnya seperti badai. Mereka akhirnya mencapai batas desa, dan ular itu berhenti mengejar. Tubuhnya melingkar di tempat. Matanya masih menyala merah di kegelapan. Firman jatuh berlutut di tanah. Air hujan bercampur dengan air matanya. Arif, aku salah. Aku telah buta karena emas itu, ucap Firman, suaranya serak dan penuh penyesalan. Arif merangkul bahu kakaknya yang gemetar. Bang, kita masih bisa memperbaiki semuanya. Ini peringatan dari Allah. Jangan ulangi kesalahan ini, ucap Arif lembut, mencoba menenangkan kakaknya. Firman mengangguk pelan. Mereka pun berdua berjalan pulang dalam diam, dengan hati yang dipenuhi kesadaran akan besarnya kesalahan dan bahaya dari ambisi yang tak terkendali. Setelah kejadian malam itu, Firman berubah menjadi sosok yang jauh lebih tenang. Pagi harinya, ia mendatangi Arif yang sedang duduk di depan rumah sambil menyusun berkas-berkas beasiswanya. Arif, maafkan abang, ucap Firman tulus. Arif menoleh. Matanya penuh rasa ingin tahu. Maaf untuk apa, bang? Tanya Arif. Meski ia sebenarnya sudah menduga apa yang akan diutarakan kakaknya. Firman menarik napas panjang. Untuk semua kesalahan yang abang perbuat. Abang hampir mengorbankan keluarga kita demi sesuatu yang tidak berkah. Kalau bukan karena kamu, entah apa yang akan terjadi. Arif tersenyum kecil. Yang penting abang sudah sadar. Kita harus fokus membangun hidup yang lebih baik bersama. Jawabnya penuh harap. Firman memeluk adiknya erat. Merasakan beban berat perlahan terangkat dari dadanya. Hari-hari berikutnya, Firman mulai membantu Arif mengelola warung kecil di depan rumah mereka. Mereka bekerja sama dengan semangat baru, meskipun hasilnya masih belum besar. Dalam waktu senggang, Firman mulai belajar tentang pengelolaan usaha dari buku-buku yang dipinjamnya di perpustakaan desa. Sementara itu, Arif tetap bersiap untuk mendaftar beasiswa. Abang yakin, jika kita berjalan di jalan yang benar, Allah akan memberikan kemudahan, kata Firman suatu malam ketika mereka duduk bersama ibu mereka yang kini mulai pulih. Malam itu terasa lebih tenang. Tak ada lagi desis ular di kejauhan. Tak ada lagi bayangan kilau emas yang menggoda. Yang ada hanyalah rasa syukur dan doa untuk masa depan yang lebih baik. Seiring berjalannya waktu, kehidupan di desa Sukamaju mulai kembali normal. Lubang misterius yang pernah menggemparkan desa itu kini telah tertutup sempurna. Tak menyisakan jejak-jejak emas atau ular raksasa yang pernah menjadi ancaman. Desa yang dulunya dipenuhi dengan keresahan kini dipenuhi oleh rasa syukur dan kedamaian. Setiap jemaah yang datang ke masjid semakin banyak, dan pengajian rutin diadakan dengan dihadiri hampir seluruh warga desa. Kiai Hasan, sang pemimpin spiritual desa, sering mengingatkan kepada para jemaah untuk menjaga hati dan selalu berpikir jernih. Tidak mudah tergoda oleh dunia yang penuh godaan. Ingatlah, harta itu hanya titipan. Yang kekal adalah amal dan ketaatan kita kepada Allah. Nasihat Kiai Hasan dalam setiap ceramahnya. Firman dan Arif, yang kini semakin dekat dengan Allah, juga semakin dekat satu sama lain. Keduanya menyadari betapa berharganya ikatan persaudaraan yang didasari oleh iman dan ketulusan. Mereka bekerja keras. Namun kali ini mereka tahu bahwa kesuksesan yang sesungguhnya adalah keberkahan yang datang dengan izin Allah. Dalam satu kesempatan, Arif berkata kepada Firman, "Abang, kita tidak perlu lagi mencari harta terlarang. Harta yang paling berharga adalah hati yang bersih dan kehidupan yang penuh berkah." Firman mengangguk. Matanya berkaca-kaca. Benar, Arif. Allah sudah memberikan kita harta yang tak ternilai. Kedamaian dalam keluarga, rasa syukur yang mendalam, dan kehidupan yang penuh berkah. Semua ini adalah anugerah terbesar yang bisa kita miliki. Dan dengan penuh keyakinan,
Mereka melangkah menuju masa depan, meninggalkan masa lalu yang kelam dan menjalani kehidupan yang lebih penuh makna. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan Firman dan Arif dalam menghadapi ujian hidup yang penuh tantangan dan godaan. Kisah ini mengajarkan kita bahwa kebahagiaan sejati bukan terletak pada harta yang kita kumpulkan, tetapi pada kedamaian hati, ikatan keluarga yang kuat, dan ketaatan kita kepada Allah. Semoga cerita ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk selalu memilih jalan yang benar, meskipun godaan duniawi seringkali datang menghampiri. Ingat, hidup yang penuh berkah adalah anugerah yang tak ternilai. Jika kamu merasa terinspirasi oleh cerita ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah penuh makna lainnya. Dan selalu ingat, perjalanan menuju kedamaian dimulai dari hati yang bersih dan niat yang tulus. Sampai jumpa di cerita berikutnya.